والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. Ikhwan sekalian, arsyadana Allah wa iyyakum, para akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tadi kita sudah bahas tentang nama-nama huruf hijaiyah. Jadi kita sudah paham hakikat dari alif yang pertama itu. Sebenarnya dia hamzah yang diwakili alif. Hakikatnya itu hamzah diwakili alif. Dulu nggak ada tulisan hamzah a, kepala ain itu tidak ada, ya. Itu alif. Dan masing-masing kemudian kita teruskan sedikit. Tadi la atau lam alif tadi itu ditulis dia la. Alifnya itu diawali dengan lam. Kata ulama bahasa Arab, ya, kenapa yang mewakili, yang menemani alif itu harus la, harus lam, bukan huruf-huruf yang lain seperti ma, mim, ma, atau dengan vo, atau pakai ain, a, atau da. Kenapa pakai huruf la, pakai huruf lam, bukan dengan huruf-huruf yang lain untuk menemani alif? Karena alif tidak mungkin tersebut kecuali harus ada huruf sebelumnya. Karena alif pasti sukun dan pasti nempel dengan huruf sebelumnya. Kenapa yang harus menemani alif harus lam, bukan huruf yang lain? Kata para ulama bahasa Arab, ini sebagai raddun lil jamil, sebagai apa? Sebagai balas budi. Karena sebelumnya alif ini sudah punya hutang budi kepada apa? Alif karena lam, karena lam itu punya hutang budi kepada alif, yaitu pada alif lam at-ta'rif. Pamannya al-qamar, al-qamar. Lam itu tidak mungkin, ya, terbaca kecuali harus ada sebelumnya alif. Walaupun ini sebenarnya hamzah wasal. Karena itulah akhirnya lamlah yang paling pantas untuk menemani alif di sini sebagai raddun lil jamil, sebagai apa? Balas budi. Balas budi itu hanya sebagian alasan. Betul, ini disampaikan ulama bahasa Arab sejak zaman dulu. Ya, ini bukan buatan saya. Itu disampaikan oleh ulama bahasa Arab sebagai raddun lil jamil, balas budi. Makanya dipilih huruf lam. Jadi ulama nggak sembarangan memilihkan ini. Kemudian hamzah dan ya. Tadi hamzah sudah kita pahami, ini adalah tanda hamzah. Tanda hamzah atau hamzah secara tersendiri. Adapun dahulu hamzah itu nggak ada wujudnya, cuma diucapkan tapi tidak ada. Dia letaknya kadang di atas ya, kadang di atas alif, kadang di atas waw, kadang tersendiri. Ya, seperti ibul itu tersendiri kan, tidak di atas apa-apa. Nah, kemudian balia, setelah itu huruf ya. Nah, teman-teman sekalian dirahmati Allah, ini semua perlu kita ajarkan satu persatu kepada murid. Tadi kalau kita sudah sampai fa, jim juga diajarin kepada mereka satu demi satu, ya. Huruf jim seperti ini kita ajarkan. Nah, ini huruf apa? Kalau bisa digandengkan, ya. Jim, ha, kha itu langsung 3. Karena tulisan hurufnya pada awalnya sama. Umpamanya apa tulisan saya jelek, ya. Kita ajarkan kepada mereka, ini sama enggak? Sama, kata mereka. Nah, sekarang masing-masing ini beda. Allah Subhanahu wa taala meletakkan hurufnya
namanya beda, pasti hakikatnya juga beda. Ketika dia namanya beda, berarti yang dikandung olehnya juga beda. Ini namanya jim ha kha, jim. Ini namanya jim, titiknya di tengah, di bawah, ya. Kemudian ada lagi ha, tidak ada titiknya. Kemudian kha. Kita ajarkan kepada mereka, ini huruf namanya jim. Apa tadi namanya? Jim. Kemudian ini apa? Ha. Ini apa? Kha. Nah, ketika mereka kita ajarin, itu harus diajarkan kefasihan yang pertama. Jadi ketika menyebut umpamanya mengajarkan mereka ini alif. Kalau ada anak umpamanya sembarangan nyebutnya alif pakai p, ya, udah diajarin dari awal untuk biasa memfasihkan alif, bukan alif, ya. Kalau orang Banjar biasanya alif. Kemarin ada apa ya? Itu ba. Ini kita ajarkan juga ba. Ini namanya ba. Nah, kalau umpamanya ada yang menyebut ba seperti p dalam bahasa Indonesia, pa, kita betulkan. Ini namanya ba. Coba ba. Kita ajarkan kefasihan yang sederhana saja. Artinya tidak perlu kita menyebut makharijul hurufnya. Kita sebut begini, itu awal kita memfasihkan dia. Ba namanya. Habis itu ta. Kasih tahu dia ini namanya apa? Ta. Kalau ada yang menyebut ta, kita koreksi juga. Walaupun mungkin ada tahapan di awal dia masih banyak salah-salah, jangan terlalu keras dulu. Nanti setelah itu kita lebih telitikan lagi. Kemarin salah, hari ini harus dia bisa. Kalau hari ini masih ada salah huruf ini, besok harus huruf ini lebih fasih lagi menyebut namanya. Betul. Fa. Jangan sembarangan dia baca sa. Oh enggak, ini namanya fa. Seperti ini. Lihatkan mulut kita. Fa. Oh dia lihat, oh iya. Dia coba, akhirnya dia bisa. Fa. Habis itu jim. Ini namanya jim. Nah, ini namanya jim. Ini ha. Ini kho. Bedakan dia, suruh membedakan. Nah, nanti bisa kita kita berinisiatif tersendiri. Kita membuat terobosan tersendiri untuk membuat dia betul-betul ingat. Nanti mungkin titik-titiknya kita pindah-pindah, atau ini kita pindah-pindah, masih nggak dia ingat. Nah, takutnya kan dia ingat urutan doang, nanti titiknya kita pindah-pindah. Setelah kita pindah-pindah, dia sudah betul-betul ingat, berarti dia memang betul-betul hafal. Ini namanya jim, Ustaz, nggak salah lagi. Ini namanya ha, ini kho. Ini kho, ini ha, ini jim. Betul-betul dia ingat. Nah, ini kadang-kadang perlu satu majelis cuma 3 huruf saja supaya dia betul-betul hafal. Karena kalau kita langsung ke semuanya, lemah ingatan dia. Perlu pelan-pelan sampai betul-betul ingat. Urusan nanti kalau sudah belajar iqra'nya, bisa nanti dipercepat sesuai dengan kecerdasan dia. Tapi kalau untuk penanaman nama, perlu mungkin pelan-pelan, nggak apa-apa. Jadi jangan tergesa-gesa, karena itu perintisan. Namanya ngerintis, perlu kita pelan. Nanti terlihat dia cerdas, bisa dipercepat dia lebih cepat dari teman-temannya mungkin, ya kan? Setelah itu jim ha kho, kita jelaskan kepada dia ini namanya kho. Kita fasihkan dia namanya kho, nak ya. Kho seperti apa? Kita bisa bayangkan kho itu di atasnya ada seperti menggaruk. Kho. Nah, ada garuknya, tapi garuknya jangan kelebihan. Jangan terlalu akhirnya menyebabkan sakit. Tajrid kata sebagian ulama muasirin,
bisa menyebabkan tajrih, jangan juga. Ya, sebagaimana jim, jangan terlalu lemah penekanannya, itikanya, sehingga nanti bisa menyebut c. Jim namanya jim, ha, kho, dal. Habis itu dal dan zal. Kita tulis lagi. Ini ada 4 huruf lagi kita sampaikan kepada mereka. Dal. Habis itu ya, kita ajarin kepada mereka. Ini namanya dal, tidak ada titiknya. Namanya dal, ini namanya zal. Kita tulis mungkin di bawah. Ini namanya apa? Zal. Mungkin perlu kita bolak-balik. Kemudian ra, zai. Ini namanya ra, ini namanya zai. Insya Allah teman-teman bisa menyampaikan kepada murid lebih menarik daripada yang saya sampaikan, supaya anak itu betul-betul fokus kepada huruf yang sedang dipelajari. Ini namanya ra, ini namanya zai. Bisa kita bolak-balik lagi. Nah, bedanya apa? Ini seperti ini seperti ini. Nah, seperti ini. Ikhwah sekalian dalam Allah Subhanahu wa taala, huruf-huruf Arab itu gambarnya itu menunjukkan makhrajnya. Beda dengan huruf bahasa lain seperti huruf Latin, bahasa Indonesia itu banyak huruf-hurufnya tidak menunjukkan pengucapannya. Beda dengan huruf Arab. Huruf Arab itu kata para ulama menunjukkan apa? Menunjukkan pengucapannya. Ba itu mengisyaratkan tentang bibir ini. Ini bibir. Ini titiknya menunjukkan bibir bawah ikut ba. Kemudian ta, ini menunjukkan dia di atas bibir. Ta. Gambar bibir masih kelihatan, tapi letaknya di sini, di lisan. Sa, bibir masih kelihatan. Nah, masih kelihatan dia. Sa. Dia menggambarkan, menggambarkan letak-letaknya itu semua. Kemudian kha dan ha, khususnya kha ini menunjukkan dia letaknya di atas, ada tafkhimnya. Ha, dia berada di tengah. Jim itu menunjukkan, memang dia berbeda dengan ini, tapi dia menunjukkan apanya lagi. Intinya saya tidak bisa membahasakan. Intinya ulama itu nggak sembarangan menggambar tulisan itu. Tulisan itu mengisyaratkan kepada makhrajnya. Seperti dad, sad, dha, dad, itu semua menggambarkan tentang sifat apa? Sifat Sifat bukan isti'la, lebih daripada isti'la, apa? Itba', sifat itba'. Nah, ini kondisi daripada dalam mulut yang betul-betul suara itu memenuhi antara lidah dengan atas. Nah, seperti itu. Jadi dia sebenarnya mengisyaratkan itu. Dal, zal, ra. Habis itu apa? Zai, ya. Ra, zai. Itu sin, shin, sad, dad. Kita ajarkan juga ini namanya sin. Kalau seandainya anak kita masih nyebut shin, agak malas sedikit, kita ajarin dia untuk lebih rajin. Sin, tipiskan nak. Sin, shin, zaidah juga. Mungkin anak-anak kita mungkin masih malas, kita ingatkan za, tipiskan zainya nak. Bukan za, tapi za, zai, sin, shin, sad. Kita ajarkan mereka sad, so, menyebut dari awal fasih. Kalau di sini sudah difasihkan, nanti yang setelahnya kan lebih mudah fasih. Karena ketika menghafal nama pun dia sudah fasih. Makanya sebenarnya
pelajaran pertama, pelajaran ke-1 ini, kalau kita fokuskan untuk sambil mengenalkan nama dan memfasihkan menyebut nama itu cukup menarik buat anak-anak. Ya, kalau seandainya cuman jim, ha, kha, sudah apa? Sudah. Nah, itu nggak menarik kan? Coba jimnya itu kita betul fasihkan, jim, betul-betul semua jim udah benar. Habis itu haknya nyebutnya betul. Namanya Pak kho, dal. Namanya Pak dal. Kalau mungkin masih kebanyakan nyebut dalnya sembarangan, dipasihkan namanya dal. Akhirnya kan bisa lama dan menarik. Bahkan mungkin dal sama dal saja satu pelajaran untuk menguatkan dia. Kalau di sini sudah fasih, nanti berikutnya mudah fasih. Karena dia ketika ngapal nama sudah fasih. Ya. Sod bot. Kita ajarin aja, ditalkinkan saja, diikrokkan saja. Sod, ini namanya sod. Mungkin ada sebagian yang mungkin memonyongkan, tidak nak seperti itu. Angkat pangkal lidahmu, dia akan tebal sendiri. Sod, bod dengan tepi lidah, ya. Salah satu atau keduanya. Bod, ujungnya dal. Bod namanya bod, ya. Kalau nggak perlu disebut bisa juga kita ingatkan bod di ujung dal, bod, ya, di ujungnya dal. Vo juga ingatkan, kita fasihkan dia. Vo namanya apa? Ini to, ini vo. Kita gambarkan dia, dibolak-balik sampai dia hafal namanya, bentuknya apa, pengucapan nama huruf itu juga benar. Kemudian ain dan ghain, ini mengisyaratkan kepada tenggorokan sebenarnya. Ain dan ghain. Ghain itu di atas, yang paling keluar seperti kha tadi kan. Kemudian ain di tengah lidah seperti ha tadi. Nah, kita ingatkan kepada dia, ya, ini namanya ain ghain. Sehingga suatu saat ketika kita tanya apa huruf itu, enggak nyebut dia i atau u, tapi ain, Ustaz. Ain dhammah, ain kasrah, ya kan? Kemudian fa dan qaf, kita ajarkan juga fa, qaf, kaf. Namanya qaf, ini kaf. Jangan dia setengah-setengah pas menyebut kaf, qaf seperti setengah-setengah qaf, ya. Jangan, betul-betul berbeda. Kaf ini qaf, kaf qaf. Lam, ini namanya lam, ini namanya mim. Kalau kita betul-betul huruf-huruf ini menyebut namanya saja sudah kita fasihkan, itu nanti bisa mengambil waktu yang cukup. Artinya di awal sudah menarik buat anak-anak. Oh, Masya Allah, menyebut huruf-huruf ini tidak sembarangan, ada caranya. Karena ini huruf-huruf untuk membaca Al-Quran yang Allah sifati begini dan begitu. Baru waw, baru ha, baru la tadi, hamzah dan ya. Toib. Sampai di sini kita ajarkan betul-betul kepada anak-anak. Kadang-kadang kita belum bisa ke pelajaran kedua, karena ini taksis betul. Karena ini betul-betul pondasi. Karena dia masih lupa-lupa, perlu kita ulang dulu. Nanti kalau ingin cepat, karena dia cerdas, bisa setelah ini. Tapi kalau ini tidak dulu, karena ini pondasi. Pondasi itu kalau ditinggal dalam kondisi masih belum kuat, nanti ke depan lemah. Nggak ada masalah kalau pondasinya kuat, pas di depan di atas itu ada yang terlalu cepat, bisa nanti diperbaiki. Tapi kalau pondasinya lemah, ini kan pondasi betul. Ya, seperti bangunan, pondasinya paling vitalnya dari bangunan itu. Baru setelah itu, kalau kita melihat intelijensinya yang lebih kuat, bisa kita percepat, lebih cepat daripada yang lain. Ini anak, kita percepat lagi.
Baik. Setelah itu baru kita belajar harokat. Pelajaran kedua, silakan. Kalau untuk anak-anak yang cadel, apakah dia bisa naik tingkat? Artinya dia tahu itu hurufnya, tapi cara pelafalannya dia belum akhir. Baik. Cadel dalam bahasa Arab namanya apa? Apa namanya? Toib, intinya cadel itu ada dalam istilah bahasa Arab, arget apa gitu kan. Cadel itu ada beberapa faktor yang melatar belakangi cadel. Cadel itu ada karena faktor kebiasaan lingkungan dia. Ayah ibunya dia cadel, karena faktor bahasa dicadel-cadelkan, akhirnya dia juga ikut-ikut. Seperti contohnya orang Banjar sama orang Palembang, cadel disebut ra ya. Ra-nya cadel ke, ada sebagian yang ke ya, rarub ya. Ada ke ghain. Cadel ro-nya ke ya, ada yang ke ghain. Bagapa itu ke ghain. Ada yang ke ya, bapak itu cadel ke ya. Ada yang cadelnya ke huruf kho. Ya, ada beberapa bentuk cadel. Ada yang cadelnya ke lam. Balapa itu cadel ke lam. Ada faktor karena lingkungan di sekitar. Orang-orang di sekitar dia seperti itu, akhirnya dia ikut-ikutan. Nah, yang seperti ini masih bisa diperbaiki selama belum gede. Tapi kalau udah gede agak susah. Udah gede nggak pernah memperbaiki, bisa susah. Tapi kalau masih kecil masih bisa diluruskan, diperbaiki. Tapi kalau udah gede agak berat karena lidahnya sudah keras, sudah kaku. Ada juga faktor karena fisik. Umpamanya contohnya lidah dia pendek. Karena dia pendek, akhirnya dia menyebut huruf-huruf yang di depan lidah itu nggak nyampe. Yang ini tidak ada solusinya. Fattaqullaha mastata'tum, gitu saja. Ada juga yang dia itu dari sisi lidahnya nggak ada masalah, cuma penyambungan saraf dari otaknya ke lidah ada masalah. Jadi dia menerima dari gurunya, paham dia sampai ke otak dia. Tapi dari otak itu, perintah dari otak ke lidah ada masalah. Saraf dari otak ke lidah ada masalah. Yang ini belum tahu saya solusinya. Kata para pakar, sampai detik ini belum diketahui apa solusinya. Karena kan itu kan berkaitan dengan saraf-saraf yang kecil. Gimana kita? Ya kan menyambungkan dari otak itu kan ke lidah. Dan ini mungkin nyaris belum diketahui sampai sekarang bagaimana solusinya. Jadi dia belum tahu. Jadi kalau ada orang salah dia tegur. Tapi kalau dia nggak bisa. Ada orang seperti itu. Orang itu tidak fasih, tapi dia bisa memfasihkan orang. Kenapa? Karena dia paham. Ada orang seperti itu, dia fasih, dia tidak terlalu fasih, cuman dia paham dari gurunya yang fasih, sehingga muridnya kayak gurunya. Dia itu tidak fasih di tengah orang yang fasih. Gurunya fasih, muridnya fasih, dia tidak sepasih gurunya, tapi muridnya bisa seperti gurunya. Kenapa? Karena dia bisa negur. Dan itu biasanya ada masalah di masalah tadi, saraf penyambung dari ini. Ada lagi karena kecelakaan. Contohnya dulu dia fasih, cuman karena ada tabrakan akhirnya, nah ini hubungannya dengan fisik juga. Nah ya. Ada juga yang disebabkan karena pembelajaran yang salah. Seperti contohnya di sebagian masyarakat mungkin ada yang menyebut huruf ini begitu, diajarin sama gurunya, karena terlalu lama ya nggak bisa lagi kan diperbaiki, susah diperbaikinya. Ada juga karena faktor itu juga, wallahu a'lam. Jadi itu Pak. Nah,
tapi kalau seandainya kan cadel macam-macam lagi. Ada di huruf, kebanyakan cadel kalau orang sebut cadel ya biasanya identik dengan ro. Padahal sebenarnya cadel bisa ke lam, bisa ke huruf dal, bisa ke huruf zal atau sin dan sebagainya. Jadi tapi identik ke ro memang ya, identik ke ro ya. Arghab ini ya, dia biasanya kalau ke huruf ro atau huruf yang lain bisa dilatih kalau kecil, Pak. Contohnya begini, dia tidak bisa menyebut ro ya. Lidahnya itu kita kasih sesuatu seperti pulpen kecil taruh di sini. Ya nak, kan dia kan tidak di ke atas kan dia. Kita tarik ke atas. Getarkan nak, getarkan. Ya getarkan lagi. Gitu kan? Kita paksa dia. Kita latih. Nah, kena juga. Itu nak. Itu roh. Jadi ditaruh sesuatu di sini. Atau suruh lidah dia taruh sini. Ujungnya di sini. Kan letaknya roh itu kan di atas ujung lidah kan. Jadi supaya kena itu getarkan. Nah, nanti dia bisa. Itu dilatih. Tapi kalau udah gede biasanya sudah kaku, kebanyakan tidak bisa lagi. Kebanyakan tidak bisa lagi. Wallahu a'lam. Tapi setelah itu kita belajar harokat, ngajarin anak-anak kita harokat. Harokat itu laksana bintang di langit yang digunakan sebagai petunjuk arah, ya kan? Petunjuk bintang di langit sebagai petunjuk dia. Harokat juga seperti itu. Huruf tanpa harokat nggak bisa dibaca kecuali namanya tadi. Bagaimana membacanya? Kalau dia sudah ada petunjuk, oh ini dibaca demikian demikian karena sudah ada harokatnya. Harokat ada 3. Harokat utama ada 3. Ada beberapa harokat fardiyah, tapi itu tidak dibahas di pembahasan ini karena suatu saat bisa belajar. Seperti ada namanya ikhtilas, raum, ada juga namanya ismam dan sebagainya. Itu ya, itu adalah cabang-cabang atau imalah ya, atau tashil, bukan tashil tidak masuk. Ya, tashil juga. Itu adalah harokat-harokat cabang, tapi itu tidak dibahasakan harokat. Kalau disebut harokat, masuknya 3 ini. Lawan daripada sukun. Huruf kalau tidak berharokat berarti sukun, ya kan? Harokat artinya bergerak. Kita pahamkan mereka harokat artinya bergerak. Dia adalah sebagai tanda untuk mengetahui huruf dari kondisinya membacanya, dari dibedakan dari kondisi dia sukun, bertasydid dan lain-lain. Baik. Harokat ini berada pada huruf, ya. Untuk bisa dibaca, harokat yang pertama adalah fathah. Kita sampaikan dulu 3-3-nya. Jangan cuma ini. Kita sampaikan dulu kepada mereka 3-3-nya. Kita sampaikan kepada murid-murid kita 3-3-nya. Yang harokat pertama namanya apa nak? Fathah. Afwan, tulisan saya kurang bagus ya. Yang kedua namanya kasrah. Kasrah. Yang ketiga dhammah. Ini 3 harokat.
Lawannya harokat namanya sukun. Sukun itu berarti diam. Kalau harokat itu artinya bergerak. Lawan dari harokat namanya sukun. Sukun artinya diam. Fathah, kasrah, dhammah. Fathah ini di atas huruf ada begini. Kasrah di atas huruf, di bawah huruf, letaknya di bawah huruf. Kalau dhammah letaknya di atas huruf begini. Kita sampaikan kepada mereka, sampaikan. Sebagai pengetahuan pribadi yang mungkin belum tentu penting untuk murid, fathah itu aslinya alif. Fathah itu aslinya alif. Alif yang dibalik, alif yang direbahkan kata orang. Maftuhah, alif yang dibaringkan, alif yang dibaringkan. Jadi alif habis itu dimiringkan seperti ini, dibaringkan di atas huruf. Kenapa? Karena asal dari fathah itu alif. Alif itu anaknya fathah. Alif itu anaknya fathah. Makanya nanti kita akan banyak membahas ketika kita membahas tajwid, membuka mulut ketika menyebut alif dan fathah itu sangat mirip sekali. Kemudian kasrah itu adalah ia yang kepalanya dipotong. Aslinya begini, ya kan? Seperti ini dulu. Kemudian inya dipotong. Nah, ini dipotong. Tersisa ini. Dan ujungnya juga dipotong. Sebenarnya begini kan? Ini juga dipotong. Dia ditaruh di bawah. Karena dia ini di bawah, ditaruh di bawah. Aslinya dia bawahnya ya, yang kepalanya sudah dipotong dan ujungnya sudah dipotong juga. Karena kasrah itu anaknya ya, makanya di dalam menyebut kasrah kita juga mirip dengan menyebut ya di dalam letak organ mulut. Kemudian dhammah ini adalah waw kecil. Karena dhammah itu adalah anaknya waw. Ya, pada asalnya begini. Waw, kemudian letakkanlah di atas. Fathah, kasrah, dhammah ini adalah istilah yang dikenalkan oleh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Sebelumnya sudah ada singgungan dari Ali bin Abi Thalib kepada dari Abul Aswad Ad-Du'ali kepada anak muda yang disuruh untuk menulis Al-Qur'anul Karim. Tapi itu di situ dibahasakan kasrah itu khafad, wa idza khafadtu fakki. Fathah ini sebagai mana namanya adalah fathah terbuka, artinya mulut kita itu terbuka. Namanya fathah. Ketika kita menyebut huruf yang berharokat fathah berarti harus terbuka. Ba, ka, ta, sa. Terbuka biasa. Jangan terlalu terbuka, jangan juga pelit membukanya. Terlalu buka begini. Ba, ka. Nah, ini terlalu terbuka. Ya. Seperti orang India, Pakistan dan sebagainya itu menyebut fa, ka, sa, itu terlalu terbuka. Ada juga yang menyebut ba, ka, sa, itu terlalu pelit. Nah, kita ajarin mereka fathah terbuka, fa, ka, sa, ba, ka, sa, begitu. Sebagian orang dari Syam seperti Suriah, fathahnya itu sering pakai hidung, ba, ka, ya. Sebagian orang di
Sa'id. Sa'id itu orang gunung di Mesir, terlalu tipis. Ba, ka, sa, ja, la itu adalah kebiasaan masyarakat Sa'id. Masyarakat di gunung-gunung di Mesir, ya. Mereka nyebut apa? Ba, ka, sa. Umpamanya menyebut kataba, lamana, itu terlalu tipis. Dan ini masuk juga pengucapan kedaerahan. Ini juga kurang tepat. Yang tepat pertengahan, ba, ka, sa, la, ya. Tidak tebal, tidak juga terlalu tipis, ya. Ba, ka, sa. Kemudian kasroh. Kasroh secara bahasa artinya pecah, ya kan? Pecah. Pecah di sini maksudnya pecahnya rahang atas dengan rahang bawah. Bi, ki, si. Rahang atas sama rahang bawah. Bi, ki, si. Li, mi, ya. Pecahkan rahang atas sama rahang bawah, ya. Bukan pecah bibir, bukan. Ya, makanya dulu perkataan Abul Aswad Ad-Du'ali kepada gulamnya, wa idza khafadtu fanki, kalau aku turunkan rahang bawahku, dha'in nuqtah tahtal harf, letakkanlah titik, ya, titik di bawah huruf. Letakkan titik di bawah huruf untuk menunjukkan dia khafad. Nah, kasrah ini artinya pecahnya rahang atas dan rahang bawah di sini. Pecah, ya. Pecah untuk diturunkan. Bi, ki, si. Ya. Enggak mesti harus senyum. Bi, ki, si, enggak perlu senyum-senyum. Bi, ki, si, li. Ya, seperti itu. Kemudian dhammah. Dhammah adalah dengan apa artinya dhammah? Dhammah secara bahasa mengumpulkan. Yang dhammah artinya terkumpulnya bibir, terkumpulnya dua bibir untuk dimonyongkan ke depan. Bu, ku, su, seperti orang menyebut waw, karena dhammah anaknya waw. Bu, ku, su. Kita kasih tahu mereka dulu sebelum belajar fathah. Jadi dhammah artinya terkumpulnya bibir monyong untuk maju ke depan. Bu, ku, su. Nah, kita ajarin mereka. Ini pun pembelajaran ini sebelum masuk ke pembelajaran kedua kadang-kadang perlu waktu untuk membiasakan. Setelah mereka sudah hafal nama huruf, ini kita hafalkan kepada mereka. Ini namanya fathah terbuka, terbuka, pertengahan, kasrah bagaimana, dhammah bagaimana, kita ajarkan mereka pengucapan fathah, dhammah dan kasrah dengan benar. Jangan sampai salah. Mungkin pelit di dalam memonyongkan mulut. Ku, su. Kita ajarin monyongkan. Kalau dia sudah biasa, maka dia akan terbiasa. Baik. Setelah ini kita mengenal harokat fathah. Baru kita ajarin mereka harokat fathah. Pertama kita ajarin dia hamzah dan ba. Ini betul-betul hamzah, ya, yang di atas alif. A, ba. Lihat, ini hamzah. A, dia berharokat fathah. A, ba. A, ba. Ini ada hamzah berharokat fathah, ba berharokat fathah. Kita perlihatkan dia. Ba, huruf apa ini? Kita tanya, huruf apa ini? Ba, kata dia. Oke, baca. Ba. A, ba. Aba. Nah, mungkin teman-teman sudah ada sebagian yang sudah tahu mengeja, ya, sebagian. Apa tujuan mengeja itu? Tujuannya untuk supaya mata anak fokus kepada huruf. Dan biasanya hasilnya dari mengeja itu, anak itu tidak salah, kalau enggak jarang salah dari kesalahan ketika baca Al-Quran.
Makanya di antara kelebihan At-Tibyan sama Nurul Bayan, anak hasil didikan lulusan Tibyan dan Nurul Bayan baca Qur'annya nggak mungkin salah. Maksudnya nggak mungkin nggak teliti, pasti benar karena matanya sudah terbiasa fokus. Jadi mengeja itu tujuannya untuk memfokuskan mata. Makanya yang tidak dengan mengeja seperti Iqra tidak fokus matanya. Makanya hasilnya biasanya baca Al-Qur'annya tidak teliti. Sudah bisa, cuman tidak teliti. Umpamanya nih satu ayat dia salah. Tolong kamu perhatikan, setelah dia perhatikan baru dia sadar, oh iya, tadi saya kebaca ini dan itu. Karena tidak fokus matanya. Mengeja membuat anak atau peserta didik terbiasa fokus. Aba. Habis itu kita ajarin mereka berikutnya. A. Pertama karena orang itu belum bisa, dibimbing dulu. Nggak disuruh sendiri dia. Coba lihat A. Ikuti A. Dicepatkan. A. Ya kan? Aba. Diikuti sama dia. Baba. Ba'a. Baba. Ba'aba. Nah ini kan berarti udah 3. Berarti konsentrasi dia harus lebih lagi daripada 2. Kalau sebelumnya 2 baba, sekarang harus lebih lagi. Ba'aba. Ya kan? Begitu cara mengejanya. 2 dulu, ya, setelah 2 dibalik dulu, habis balik baru 3, habis itu baru balik. Ba'aba. Yang ketiga itu cukup nyebut sekali aja. Ba'aba. Dan ini mengeja yang jauh lebih sederhana daripada mungkin di zaman Bapak. Ketika belajar Baghdadiyah, ayah kita, beliau mungkin ba di atas fathah, ya Kak Pak? Ba di bawah nah ini jauh lebih menghemat waktu dan langsung sampai kenalan anak, sampai kenalan murid kita. Ba'a, ba'aba, aba, aba, ya kan? Baba, ya kan? Subhanallah. Jadi dibiasakan dia. Nah di sini kita kuatkan apa yang sudah kuat dari mengenal huruf. Pas dia mengenal huruf kan dia sudah dipasehkan menyebut nama hurufnya. Nah sekarang di sini menyebut hurufnya langsung dalam keadaan berharokat, dan ini banyak hubungannya dengan penyebutan nama di awal. Jadi di awal itu merintis penyebutan huruf awal. Jadi dia sudah bisa fasih secara sendiri. Sekarang di sini kembali difasihkan. Ya sebagai guru kita harus betul-betul membiasakan dia, sambil juga tapi juga harus perhatian dengan keseriusan dan juga efek jenuh juga, jangan sampai dia terlalu jenuh juga, kita perhatikan. Kemudian tasa. Berikutnya huruf berikutnya kita suruh dia lihat huruf apa itu, tanya. Huruf ta Ustaz. Ini sudah ditutup pelajaran 1 ini. Yang kedua huruf apa? Ta Ustaz. Thayyib. Harokatnya apa namanya? Fathah. Thayyib. Sekarang kita baca tasa. Dia coba. Tasa. Dan seterusnya sampai bawah. Contohnya sata, ba. Kan ini kan bolak-balik sebenarnya antara hamzah, ta, sa, ba kan. Nah ini dia harus biasakan sampai tidak salah lagi, tidak tertukar-tukar lagi.
Karena kalau dia sudah hafal huruf hijaiyah, insya Allah tidak tertukar-tukar lagi. Atau mungkin perlu dikuatkan ingatannya saja lagi. Ya, kalau dia masih tertukar-tukar, jangan dulu ditambah. Ya, jangan dulu ditambah. Kemudian ja, ha, kha, belajar fathah pada huruf-huruf ini lagi. Nah, di sini perlu kita bedakan kan kepada mereka. Ya, ja, ha, kha, betul-betul melatih mata mereka membedakan antara huruf-huruf tersebut. Ba, ha, baha, ta, bahata, jaa, jaa, ja, jaa, ja, dan seterusnya. Kita ajarin mereka, kita fasihkan langsung di situ. Dal, zal, ra, zai, sa, sha, so, bo, to, vo, a, go, fa, ko, ka, la, ma, na, wa, ha, ya, dan seterusnya. Itu kita ajarkan kepada mereka kefasihan sekaligus. Mungkin di pelajaran fathah sudah cukup fasih, nanti di kasroh dan dhammah dia sudah lebih mudah untuk memfasihkan. Karena ketika di fathah sudah fasih, ketika dia belajar kasroh dan dhammah, dia sudah lumayan agak fasih, sudah cukup fasih dia. Ya, cukup fasih. Kita sampai pukul 11 kan? 11 pas. Ya, 11 pas. Saya kasih waktu nanti 10.50 atau 10.55 kita dialog ya. Jadi ini dibiasakan Pak, memfasihkan dari awal. Ha a ha a ha ha a ha. Kalau ada anak umpamanya membaca ho, kita fasihkan ha na, fathah na. Fathah, jangan bulat mulutmu. Bibirmu terbuka saja, jangan bulat. Ha, bukan ho. Ha. Ha. Ha a ha a ha ha a ha. Ya, dan sebagainya. Kita biasakan mereka fasih dengan ini semua. Iya. Coba teman-teman yang belum biasa mengajarkan eja, siapa? Bisa coba kaf dengan la, kala. Siapa? Silakan. Kala, ya. Contohnya. Kala. Iya. Coba deh. Kala. 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 Itu antum berlatih mengajarkan. Kafa. Kafa. Sedikit dilakukan supaya anak itu kan senang. Kafa, kafa. Ya, coba. Kafa. Kafa. Dilakukan sedikit lagi. Kafa, kafa. Ten, 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 ten. Nah, betul, seperti itu. Dan itu juga ada latihan sebenarnya untuk menyanyikan suara. Ada latihan sebenarnya. Baik. Kafa. Kafa. Dipisah dulu. Kafa, kafa. 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 Terus Laka. Laka. Lasa. Lasa. Qola. Qola. Fala. Fala. coba dilakukan lagi, teruskan. Ka ko, la, ka ko, la. Nah, gitu. Ten 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 ten. Akhirnya anak tertarik. Coba. Ka ko, la, ka ko, la. Nah, ya, coba. Kako. Kako. Coba. Ka ko, la, ka ko, la. Kako. Kako. La. Ya, belum terbiasa ya? Ya. Coba yang lain mungkin. Ayo. Dikasih ya Bapak, teruskan kapal Pak. La. Ba. La. Mumtaz. Teruskan Pak. Ayo.
Iya, masya Allah. Tapi nanti ditegur anaknya kalau mau nyong kopnya ya, ditegur dia kop. Ya. Dicicil dulu Pak, dicicil dulu, dua dulu, habis itu balik, habis itu yang satu terakhir. Iya. Iya. Tapi harus lebih cepat lagi. Kala ta seperti itu. Harus dibiasakan berarti. Harus dibiasakan. Harus belajar dibiasakan. Cepat berarti. Karena gurunya cepat, melatih anak juga cepat. Tapi jangan juga anak yang mungkin lemah dipaksakan, itu nanti bisa stres, terlalu panas nanti. Artinya perlu kita biasakan kita sebagai guru sebelum kita ngajar. Baik. Mumtaz. Ya seperti itu ya. Ada lagi? Iya. Bagus, masya Allah. Masya Allah. Ada lagi? Iya. Cari yang gila lain, yang panjang-panjang, yang tiga-tiga. Iya. Nah, ada. Dua dulu deh, habis dua baru yang ketiga. Ya. belum. Ta'ana. Iya. Dua dulu, kita fokus kedua. Ta'ana. Begitu. Iya, cukup bagus. Tapi masih mikir. Nanti kalau biasa kan nggak mikir lagi. Kalau udah biasa nggak mikir lagi. Ini kan karena belum terbiasa akhirnya mikir. Nah, kalau udah jadi guru, jangan mikir lagi pas mengeja. Diketawain murid nanti. Pak Ustadz masih mikir-mikir, masih ingat-ingat, ya kan? Baik, silakan. Siapa yang coba lagi? Cukup kiranya ya. Insya Allah semuanya bisa. Baik. Nah ini teman-teman harus kita, ya. Siapa? Ya silakan. Tafadhal ya Ustaz. La. Tafadhal. Ustaz Kabir Jism. Tafadhal ya Ustaz. Masya Allah. Seperti itu, iya. Bikin anak menarik, senang dia. Iya. Baik. Setelah itu baru evaluasi di bawah huruf-huruf hijaiyah, semuanya dibaca dengan apa? Dengan fathah. Disuruh dia baca itu. Mungkin yang terakhir ini tidak perlu kita ajarin, karena kan tadi sudah kita ajarin. Kita bimbing dulu, kita apa? Kita tuntun. Kalau yang ujung ini nggak perlu dituntun lagi. Artinya mungkin beberapa huruf sempat dituntun, tapi kalau di pertengahan mungkin sudah nggak dituntun lagi. Di ujung sini dia nggak perlu dituntun. Ini evaluasi. Abatha jaha khodaza dan seterusnya. Kalau di Iqra kan abata fajaha khodaza raza sya sabba taba'a ghafaqa kalama nawaha a dan ya. Nah ini kan sebenarnya huruf-hurufnya huruf-huruf hijaiyah, diajarkan mereka semua huruf ini. Jadi dia membaca semua. Kalau alif nggak kebaca lagi, alif pasti dalam keadaan sukun, dan itu pada huruf la. Habis itu kita ajarin mereka kasroh,
seperti yang kita ajarkan pada fathah dan dhammah, kasrah dan dhammah kita ajari mereka. Fathah sudah ada, baru kasrah dan dhammah. Sebagai pengetahuan pribadi, harokat itu ada 3, fathah, dhammah, fathah, kasrah, dhammah. Dalam bahasa Arab, harokat yang paling ringan itu fathah. Harokat yang paling ringan apa? Fathah. Kemudian setelah itu adalah kasrah, pertengahan. Kemudian harokat yang paling tidak ringan adalah dhammah. Kalau kita bahasakan harokat yang paling berat, maka takutnya mereka takut ya. Anak-anak dikasih itu berat, wah, udah keder duluan dia. Perlu dibahasakan dengan bahasa yang lebih bagus sehingga kita sampaikan itu ya. Kalau itu perlu disampaikan. Makanya di dalam bahasa Arab pun kalau menunjukkan sesuatu itu lebih hebat lagi, kadang yang fathah jadi dhammah untuk menunjukkan kehebatan seseorang itu dalam kata yang diinginkan itu. Iya, wallahu taala alam. Ya. Seperti kalau tidak salah ini, mohon koreksinya ustaz-ustaz yang ada. Dulu di antara perawi hadis ada yang dikenal dengan As-Sulafi. Kok As-Sulafi? Karena beliau salafi banget gitu. Jadi As-Sulafi untuk menunjukkan kekokohan beliau di atas manhaj salafiyah, di atas manhaj salaful ummah. Baik. Kasrah dan dhammah. Kasrah dan dhammah ini juga diajarkan kepada mereka ya. Lihat anunya apa, tulisannya kasrah bagaimana, kemudian arti daripada kasrah, pecah tadi. Berarti pecah rahang kita nak. Berarti dagu turun, bi, ki, si. Pas dhammah berarti monyong, terkumpul kan, bu, ku, su, lu, ya. Ya. Sekarang i, u, hamzah kan kita, i, u, bi, bu, ti, tu, si, ya, si, su, dan seterusnya. Kita ajarin betul-betul kasrah. Jangan sampai dia membaca fetu, enggak. Fi su. Betul-betul diturunkan rahangnya fi su. Nah, sehingga anak tersebut terbiasa. Dari awal kita ajarkan. Baik. Mungkin satu orang bisa mencontohkan, Pak? Terserah. Sebelah sini. Iya. Monyongkan lagi bunya. Babi, bu, babi, bu. Masya Allah. Jadi seperti itu kita ngajarin murid. Jangan sebagaimana kita ingin dia fasih, kita harus fasihkan juga. Dan pahala itu niatkan untuk dia bisa baca Al-Quran. Itu huruf saja yang kita ajarkan luar biasa, membimbing dia ya. Tati, tu, ya. Mungkin kita kasih mungkin dialog. Sebagian teman-teman mungkin ada yang pengen ditanyakan. Silakan Ustaz. Lalu bagaimana kalau misalkan cara mengajar lain langsung tidak bisa juga, tapi yang secara penelitian Syekh Abdurrahman Qadhi, praktisi Nurul Bayan kemudian At-Tibyan, sebelumnya Nuraniyah. Beliau itu praktisi Nuraniyah dulu, habis itu dikembangkan ke Nurul Bayan, habis itu ke At-Tibyan. Yang dua itu lebih memfokuskan Pak daripada yang
langsung 3. Jadi dia dieja 2 dulu baru 3 daripada yang langsung. Jadi ini meningkatkan kefokusan, pandangan mata. Itu secara penelitian mereka dan pengalaman. Wallahu a'lam. Ada yang mau boleh? Iya. Ada akhwat silakan. Ada yang mau bertanya? Di sini ada yang saya kasih. Bila ada. Ini. Silakan. Masih ada 5 menit. Oh ya, itu terusan. Jika dalam membaca Al-Quran seperti pada huruf-huruf muqatta'ah yang tadi disebutkan, tidak lagi kita sebutkan hamzah pada pengucapan hurufnya. Lalu bagaimana pada saat pembelajaran yang kita mengajarkan mengeja huruf per huruf, apakah tetap kita baca ada hamzahnya? Ya, tidak perlu pakai hamzah. Karena ini kan pembiasaan untuk baca Al-Quran, nggak perlu pakai hamzah. Kalau pakai hamzah kan harus pakai alif. To, kho, harus pakai alif dulu bu. Kalau pakai hamzah, ya enggak lah. Kalau udah mengeja nggak pakai lagi hamzah. Itu kan salah satu namanya. Salah satu namanya ada yang pakai hamzah, ada yang enggak. Boleh pakai hamzah, boleh enggak. Kho, ya. Ini kan kita sudah tidak menyebut lagi nama huruf bu, tapi kita sudah menyebut hurufnya dalam kondisi berharokat. Ya, wallahu a'lam. Tidak perlu lagi. Ustaz, kalau media misalnya dia menyebutkan nama harokatnya itu gimana Ustaz? Misalnya huruf asli disebut dulu, kemudian harokatnya, kemudian cara bacanya ba, fathah, ba, Iya. hamzah, fathah, ba. Itu kalau awal yang di atas iya bisa. Tapi kalau itu terus maka menghabiskan waktu. Manusia itu enggak bodoh-bodoh banget. Manusia itu sebodoh-bodohnya manusia, enggak bodoh-bodoh banget. Harus diejanya seperti itu, enggak. Dia langsung aja bakata. Itu pun dia sudah paham ini fathah. Jadi kalau dieja dengan yang panjang seperti yang ibu sampaikan, itu mungkin gaya mengeja zaman dulu, seperti zaman bapak ayahanda kita dulu, seperti itu cara mengeja, panjang lama. Akhirnya belajar ngaji yang mungkin bisa 3 bulan selesai, udah bisa ngaji, 2 bulan selesai, butuh 1 tahun baru ke Al-Quran, ya kan? Nah, kita ingin waktu juga kita segerakan. Apalagi khususnya anak-anak di sekolah dini. Kalau bisa anak itu segera bisa sampai ke menghafal menghafal Al-Quran, tidak ditalkin lagi. Berarti dia sudah menghafal sendiri, mandiri. Menghafal mandiri kapan? Ketika dia sudah bisa baca Al-Quran dengan lancar dan teliti. Kalau lancar banyak Pak, tapi yang teliti itu banyak yang enggak, gagal gara-gara metode dan guru. Banyak yang daftar Al-Irsyad, Imam Bukhari, daftar Lu'lu' wal Marjan atau apa-apa, itu ngajinya lancar, cuman tidak teliti. Nah, khususnya disuruh aja baca surah-surah yang dia tidak hafal. Dia lancar tapi tidak teliti. Tidak teliti itu disebabkan karena dari awal. Tapi kalau kita sudah biasakan mereka mengeja dengan benar, insya Allah dia teliti. Jadi dengan apa yang
sampaikan itu terlalu lama, dan insya Allah juga manusia tidak butuh seperti itu. Walaupun bodoh, tidak cerdas, tidak butuh, kecuali di awal, yang di atas. Yang di atas itu apa namanya? Alif fathah, ba fathah, ba, gitu kan? Itu bisa di awal. Tapi yang setelah itu tidak perlu lagi. Baka, ta, bakata, jala, ro, langsung dia diajar seperti itu. Ingat, ini namanya fathah. Diingat. Ya, insya Allah mudah. Wallahu a'lam. Ada lagi? Sebenarnya kalau di Jawa kita sampai 11, tapi kalau Enggak tahu saya. kalau di Jawa Oh, enggak apa-apa, kita teruskan. Enggak apa-apa, Ustaz. Ya, silahkan. Nah, teruskan. Kalau kan kita boleh kita menerima gurunya saya? Yang Bolehkah kita menerima guru tapi cadel? Misalnya cadel lah atau cadel roh? sekolah yang toib. Maksudnya bukan sekolah tapi misalnya bahasa asing. Kalau seandainya pertama kita mengajarkan dulu, tentunya prioritas tetap ada. Kalau ada guru yang tidak cadel, tetap yang tidak cadel kita dahulukan. Kalau seandainya memang SDM-nya sedikit besar, jadi memang susah nyari guru, seperti sebagian daerah. Kalau di Balikpapan mungkin banyak, buktinya ini hadir, masya Allah, ikhwan banyak, ustaz-ustaz banyak, akhwat lebih banyak, ustaz, lebih banyak. Masya Allah, memang akhwat itu Allah jadikan lebih banyak dari laki-laki. Masya Allah, Allah jadikan mereka lebih banyak, lebih semangat juga. Ya, tinggal laki-lakinya saja mempersiapkan untuk menerima banyaknya akhwat ini dengan sebaik-baiknya. Taib ikhwah sekalian dirahmati Allah. Tapi kalau seandainya SDM memang betul-betul susah dicari, ketemu guru yang cadel, selama yang cadel itu paham yang benar, yang punya dia salah, terima. Tapi kalau yang cadel gak tahu yang benar, jangan. Kan banyak yang cadel tapi dia tahu yang benar. Saya gak bisa, cuman saya ingin ngajarin orang supaya bisa. Yang itu bisa kita gunakan. Tapi kalau yang cadel gak tahu yang benar, gak bisa mengetahui yang benar, jangan. Ya, kondisi seperti itu. Jadi ada skala prioritasnya ada. Kemudian kalaupun sampai diterima, disyarati dia orang yang paham, cadelnya yang paham. Dan semakin dia kurang cadelnya, tentunya lebih utama daripada yang parah cadelnya. Wallahu a'lam. Kalau di sini kan tadi bisa menyebutkan misalnya huruf ba, anak masih bingung apakah perlu dengan misalnya di belakang ketika mengajarkan huruf ke anak, misalnya huruf ba atau cukup ini huruf ba. Salah satu dari keduanya, cuman yang lebih ringan tanpa hamzah. Karena untuk belakang kita ke depan. Ke depan efeknya efek ke depan, bukan efek belakang, Pak ya. Efek ke depannya lebih cocok dengan Al-Quran, ya, lebih nyambung nanti dengan Al-Quran. Enggak apa-apa. Ba, namanya ba. Enggak dikasih tahu ada hamzahnya boleh juga, enggak apa-apa juga. Tapi kan itu tadi konsumsi pribadi. Saya menyampaikan kepada antum, ini bisa pakai hamzah, bisa enggak. Huruf ini punya nama lain, ya kan? Itu sebagai konsumsi pribadi. Bisa disampaikan suatu saat kelak, bisa enggak disampaikan. Namanya guru itu kan kalau bisa punya cadangan, ya kan? Punya cadangan. Suatu saat dia punya taklil, punya alasan, kadang-kadang hikmah yang dia ketahui, yang kadang-kadang suatu saat bisa keluar itu. Tapi nggak mesti harus sampaikan dari awal. Allah.
Iya, bisa jadi. Betul. Ustaz, untuk yang huruf ini Ustaz, ini bedanya berapa lama Ustaz? Pada saat kita kan ini sekalian ini ada fasih. Fasih ini Seminggu. Kalau 6 hari, seminggu bisa. Khusus seminggu betul-betul hafal huruf dan fasih menyebut huruf dan ingat bentuk huruf. di sini sudah perlu memberitahu misalnya ini huruf keluar dari berapa, keluar dari Belum perlu. Tidak mesti, belum perlu. Kan yang penting dia belajar, langsung di kita fasihkan saja di hadapan dia. Nggak mesti harus belajar itu. Tapi nanti kalau dia sudah bisa baca Al-Quran, perlu mereka itu diajari teori makharijul huruf dan sifat untuk pengikat yang baik. Jadi kata para ulama, anak itu kan belajar Tuhfatul Atfal ya. Tuhfatul Atfal itu kan nggak ada belajar makharijul huruf, ya kan? Tapi nanti mereka belajar makharijul huruf dan sifat huruf di Al-Jazariyah. Kenapa? Karena setelah dia bisa baca Al-Quran, dia perlu ikat kebenaran itu dengan teori. Teori itulah yang enggak menggerak-gerakkan lagi kebenaran. Contohnya gini, dulu dia difasihkan ustadznya. Siapa tahu setelah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, lama dia merantau, pulang-pulang sudah nggak fasih lagi. Kenapa? Karena dia nggak tahu huruf yang dulu difasihkan ustadznya dari mana keluar dan apa sifatnya. Tapi kalau seorang murid belajar sama guru, udah fasih, dikasih tahu makhraj huruf ini di sini, sifat-sifatnya ini. Setelah merantau 20 tahun ke Cina, sudah bisa bahasa Mandarin, bahasa premannya Cina juga bisa, bahasa Tibet juga bisa. Pulang-pulang ke sini masih fasih. Kenapa? Karena makharijul hurufnya dia sudah hafal apa? Dia sudah hafal teorinya. Teori ini dibahasakan oleh para ulama dirayah. Makanya di dalam membaca Al-Quran itu harus kita punya 2 sayap, riwayah, dirayah. Ya, riwayah, dirayah. Sebagai contohnya, Ustadz kita, Ustadz Jihad, beliau meriwayatkan baca Quran seperti ini dari Ustadz beliau Aswandi, Pamaya. Ustadz Aswandi dari mana? Dari Ustadz Quraidi, Pamaya. Ustadz Quraidi dari mana? Dari fulan. Riwayat menyebut itu. Itu seperti itulah saya ditalkinkan oleh beliau. Itu riwayat kan? Tapi riwayatnya dari mana? Dari teori-teori. Kita baca kitab-kitab ulama-ulama, Imam Ibnu Jazari, Ibnu Yanusha, sampai ke atas Imam Ad-Dani, Abu Amr Ad-Dani, Muhammad Makin Nasr. Ya, kita lihat Khalil Muhammad Al-Farahidi, Sibawai, Farrah, Qutrub. Banyak ulama-ulama menyebut ini. Abu Muzahim Al-Khafan. Nah, itu dirayah. Dan dirayah ini membuat riwayat itu gak macam-macam. Jadi kalau seandainya ada sebagian qari membaca seperti ini, bisa diluruskan oleh dirayah. Oh, tidak ada itu sama sekali. Tidak ada itu sama sekali dari dulu. Ini nggak ada. Bahkan ditentang umpamanya. Oh, berarti yang diajarkan guru ini tidak tepat. Oke, saya riwayatkan semuanya kecuali ini karena ini bertentangan dengan dirayah. Jadi dirayah dia sebagai hakimnya untuk riwayah di sini. Jadi kedua-duanya penting. Dan orang yang sudah fasih baca Al-Quran tadi perlu menguasai hukum-hukum tajwid, makharijul huruf, sifat dan sifat-sifat i'tiradiyah. Ya, sifat-sifat i'tiradiyah seperti masalah mudud, seperti masalah hukum nun sakinah, tanwin, mim, ya, masalah waqaf, sedikit masalah-masalah dari masalah-masalah rasam dan dhabt. Ini
dia pelajari untuk mengikat. Dulu sudah fasih sama guru, tapi karena nggak tahu huruf itu apa saja kandungannya, bisa lupa. Tapi kalau tahu kandungannya, selama-lamanya insya Allah tidak akan lupa. Karena apa? Karena diingat huruf ini gini sifatnya, dari sini keluarnya. Insya Allah tidak akan mengurang kefasihannya walaupun terus berkurang usianya. Ya, umurnya sudah apa saja umurnya yang Allah tentukan sudah berkurang. Tidak akan berkurang kefasihannya. Kita lihat para masyayikh itu Allah berikan panjang umur tapi sampai tua kan masih fasih. Walaupun mungkin napasnya sudah pendek. Sebagai contohnya Syekh Ali Abdurrahman Al-Utsaimin, imam di Masjid Nabawi. Kefasihannya masih seperti dulu. Cuman udah nggak bisa lagi panjang-panjang. Napasnya udah pendek-pendek. Sampai di sini putus. Akhirnya banyak wakaf ittirorinya banyak, ulang di bagian yang bagus. Dulu ketika muda wakaf ittirorinya jarang. Semakin tua wakaf ittirorinya semakin banyak. Wajar kan? Tapi kefasihan tidak berkurang. Yang membedakan cuma wakafnya aja. Karena napas sudah berbeda. Tapi kalau kefasihan tidak berkurang, tidak luntur sedikit pun. Begitulah orang-orang. Jadi pengikatnya itu dirayah ini, ya. Wallahu a'lam. Baik. Gimana Ustaz? Ya, terserah. Terserah juga. Pertanyaan mau dilanjutkan di teori bisa. Gimana teman-teman? Apa? Di luar tema? Oke. Mungkin ada teman-teman yang punya jadwal khutbah di luar. Kita cukupkan sampai di sini, ya Ustaz-Ustaz ya. Ya, mungkin ayahanda khutbah di Nasai. Allah barik fikum. Saya kembalikan kepada Ustaz Muflih hafizahullah taala. Jazakumullah khairan. Teman-teman dan teman-teman, kita di sesi pertama ini sudah selesai. Kita baru akan bertemu lagi nanti insyaallah. Insyaallah kita akan ketemu lagi di sesi yang kedua, yaitu setelah sholat asar. Dan usahakan sholat asarnya di sini supaya tidak terlambat dan tidak menunggu waktu terlalu lama. Dan khawatir jadi terlambat. Kemudian setiap kali keluar dari bandara minta karcis ini, karena dengan menggunakan karcis ini akan keluar tidak bayar. Kalau keluar mulai dari tadi pagi sudah masuk, sekarang mungkin sudah 10.000 ke atas. Ya Pak, kira-kira ini sudah 10.000 ke atas bayarnya. Ambil karcis ini